Ibnu Abbas berkata, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dia mau minta ampun. Tetapi wala saghirata ma'al isra. Tidak ada lagi dosa kecil kalau itu dikerjakan terus-menerus. Jadi jangan menganggap enteng, ini cuma dosa kecil. Kalau itu dikerjakan terus-menerus, maka ini tidak kecil lagi. Gitu. Debu itu kalau cuma 1-2 itu paling ya jadi kotoran saja di benda ada debu ya. Tapi kalau debu itu 1 truk, ya bukan sedikit lagi. Itu kan asalnya sama dari debu yang kecil. Cuma karena banyak, 1 truk itu. Ini bahayanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, karenanya penting kita ini, diri kita ini untuk membiasakan diri ada muhasabah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bisa ketemu lagi pada pengajian rutin yang biasa kita lakukan. Malam ini masih topiknya berkaitan dengan muhasabah ya. Dampak negatif bagi orang yang tidak pernah melakukan muhasabah. Ya. Jadi ada orang yang dalam kehidupannya itu tidak pernah berpikir tentang akhirat, ya. Tidak pernah berpikir tentang siksa kubur, tidak pernah berpikir tentang neraka, tidak pernah berpikir tentang hal-hal gaib. Itu. Padahal hal-hal gaib itu sesuatu yang harus diimani. Diimani itu tidak cukup cuma diyakini, tidak. Tapi keyakinan itu melahirkan sebuah sikap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayat ini sering dibaca kalau kita kamrat di kita tahlilan, ini baca itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya ya, kepada yang gaib. Gaib tapi benar, ya, bukan gaib yang khurafat, bukan gaib yang yang khayal, bukan. Ini gaib yang benar. Ada beberapa dampak negatif orang yang tidak pernah melakukan muhasabah. Pertama, orang yang tidak pernah melakukan muhasabah, maka mudah baginya jatuh atau terjerumus pada perbuatan maksiat. Karena dia menganggap tidak ada dampak negatif apa-apa. Dianggap biasa. Kita ini memang bukan orang suci. Tidak bisa kita terhindar, tidak bisa. Tapi paling tidak ada pikiran berat. Pikir. Gitu ya. Bukan dianggap biasa. Apalagi bangga. Ya, ada sebagian orang yang sekarang kecenderungannya melakukan maksiat atau kesalahan itu dianggap biasa. Yang kalau tidak seperti itu, tidak bisa sudah. Gitu. Ini bahaya.
orang yang melakukan muhasabah atau muhasabatun nafs itu akan melahirkan penyesalan bagi perbuatan maksiat. Jadi orang yang melakukan kesalahan atau maksiat itu mestinya menyesal. Penyesalan itu muncul bagi orang yang muhasabah. Tapi kalau dia tidak muhasabah, enggak, Pak, dia anggap biasa. Bahkan celakanya lagi apa? Istimrar atau israr terus menerus dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran, itu terus menerus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagian dari kita ini biasa baca Al-Quran itu surat Al-Waqi'ah. Ya. Surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Gitu ya. Memang ada anjuran kita. Itu mari kita resapi isinya dari Al-Waqi'ah itu. Di situ disebutkan bahwa manusia ini menjadi 3 golongan, dibagi dalam 3 golongan besar. Yang pertama as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun ini generasi pertama. Generasi pertama yang hidup bersama Nabi dan generasi sesudahnya. As-sabiqun al-awwalun ini di sana dikatakan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin Thullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Jadi as-sabiqunal awwalun itu generasi awal. Generasi yang bersama Nabi dan generasi sesudahnya itu mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah. Thullatum minal awwalin, sepertiga itu dari generasi awal, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit sekali dari generasi-generasi berikutnya yang punya predikat as-sabiqunal awwal. Yang kedua ashabul yamin. Ashabul yamin itu thullatum minal awwalina wa thullatum minal akhirin. Ashabul yamin itu sepertiga dari generasi awal, sepertiga dari generasi berikutnya. Nah, yang ketiga ini ashabus shimal, golongan kiri, yang tempatnya di neraka. Orang ini ashabus shimal ini punya sifat, sebagian dari sifatnya itu innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Ashabus shimal ini orang-orang yang waktu hidupnya di dunia itu mewah dia. Cenderung dia itu melampaui batas, ya. Kemewahan yang mengarahkan dia lupa untuk mensyukurinya. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Ashabus shimal itu orang-orang yang sebagian punya sifat atau diantara sifatnya itu adalah terus menerus dalam melakukan pelanggaran atau dosa. Terus menerus, tidak berhenti, Pak. Terus menerus. Mereka melakukan dosa-dosa besar, tidak bertobat kepada Allah, tidak menyesal. Terus menerus mereka berada dalam dunia kemaksiatan itu. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi orang-orang yang senantiasa israr dalam melakukan kesalahan, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
dampak negatif dari orang yang tidak pernah muhasabah. Dianggap biasa. Kalau dia melakukan pelanggaran itu dianggap biasa. Berikutnya, dampak negatif dari tidak adanya muhasabah itu adalah berat dalam melaksanakan ketaatan. Berat. Karena dia menganggap masih punya waktu lama. Masih bisa dikerjakan nanti. Ya. Tidak sekarang, tidak apa-apa nanti. Ditunda. Ini berbahaya. Belum tentu kita punya waktu. Belum tentu kita punya kesempatan. Gitu. Makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan iltanim khamsan qabla khamsin. Jaga, pergunakan, manfaatkan 5 waktu sebelum tiba 5 waktu kebalikannya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tiba masa tua. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa senggangmu sebelum kamu sibuk. Wa ghinaka qabla fakrik. Masa mampumu sebelum kamu tidak mampu. Wa sihhataka qabla sakamik. Masa sehatmu sebelum kamu sakit. Dan yang terakhir wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum kamu mati. Jangan membiasakan diri menunda-nunda. Menunda-nunda itu bahaya. Biasakan kalau sudah bisa itu dilakukan, lakukan. Jangan ditunda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa saja yang bisa membantu kita agar tumbuh sikap muhasabah? Apa yang perlu kita lakukan agar tumbuh sikap muhasabah pada diri kita? Yang pertama, at-tadzkir. At-tadzkir atau at-tafkir. Berpikir. Sebagian orang ini enggan untuk berpikir. Mikir. Jangan dianggap segala sesuatu itu ya terjadi biasa-biasa saja. Berpikir untuk meraih kebahagiaan, keselamatan, kesenangan di 2 tempat. Di dunia dan akhirat. Orientasi kehidupannya itu bukan hanya dunia. Jadi bagaimana berpikir untuk meraih kebahagiaan, kesenangan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Ada orang yang orientasi kehidupannya itu cuma dunia saja. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian dari manusia itu orientasi kehidupannya itu hanya kebahagiaan dunia, sementara di akhirat dia tidak punya bagian apa-apa. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagian dari manusia itu orientasi hidupnya itu ingin selamat, bahagia, senang dunia dan akhirat. Bukankah ini menjadi doa kita? Tetapi ini tidak hanya doa, ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipikir bagaimana meraih itu. Bagaimana meraih itu? Berpikir sesaat itu lebih baik dari orang yang melaksanakan sholat lail dengan hati hampa. Orang yang melakukan ibadah al-lail dengan hati hampa itu lebih baik orang yang berpikir sesaat saja.
Karena berpikir itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Enggak ada keberhasilan besar itu diraih tanpa diawali dengan berpikir. Enggak ada. Berpikir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berpikir itu akan menghasilkan pengetahuan. Orang yang tidak mikir, setelah dia berpikir, dia akan tahu. Kalau dia berpikir tentang akhirat, maka akan muncul pada dirinya kecintaan untuk mengamalkan apa yang akan menghantarkan kebahagiaan dirinya di akhirat kelak. Tapi kalau orang tidak pernah berpikir tentang akhirat, ya sudah. Dianggapnya ya biasa-biasa saja. Gitu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari biasakan diri kita ini berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar." Orang-orang yang berzikir, mengingat Allah, baik di saat dia berdiri, di saat dia duduk, atau di saat dia berbaring. Artinya, kita ini berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Ini termasuk juga menjadi landasan kita dalam hal melaksanakan sholat. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dengan posisi berdiri. Kalau kamu tidak bisa berdiri, ya duduk. Kalau kamu tidak bisa duduk, ya berbaring. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikerjakan oleh kita, misalnya dalam bentuk sholat itu bisa berdiri, orang yang tidak mampu berdiri itu bisa duduk, orang yang tidak bisa duduk itu bisa berbaring. Nabi Isa alaihi salam berkata, "Wahai manusia yang lemah, ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa qul fid dunya dhaifa. Jadilah kehidupanmu di dunia ini ibarat tamu. Tamu itu tidak akan menetap. Tidak ada tamu itu menetap. Mau berapa lama tamu itu mesti akan pulang. Artinya bahwa kita di dunia ini tidak tetap, Pak. Tidak tetap. Lah, pemikiran seperti ini mesti tumbuh. Lah, kalau kita tidak tetap di dunia, lalu kita tetapnya di mana? Di mana tetapnya kita itu di mana? Di akhirat. Jadi rumah yang senyatanya buat kita itu di akhirat. Sudahkah Bapak nyiapkan rumah di akhirat? Ya kalau belum, rugi ya. Karena di sana nanti tempat tinggal kita ya di situ. Lah, rumah yang kita siapkan di dunia ini kan akan ditinggal. Nanti ini jadi miliknya ahli waris. Ditinggal. Tapi tempat tinggal kita nanti ya di akhirat. Lah, orang yang selama ini pemikirannya hanya untuk dunia ya bahaya.
Jadi kata Nabi Isa, kun fit dunya dhaifa. Jadilah kamu tamu di dunia ini. Tamu. Mau berapa lama? Tamu. Dan jadikanlah rumah-rumahmu itu sebagai tempat ibadah. Artinya manfaatkan rumah kita sekarang itu sebagai ibadah. Misalnya apa? Baca Quran. Jangan sampai rumah kita ini tidak pernah diisi dengan baca Quran. Karena rumah itu ibarat kuburan. Janganlah kamu menjadikan rumahmu itu seperti kuburan. Yakni tidak pernah dibacakan Al-Quran. Dan ajari matamu itu, ajari nangis. Ini kata siapa? Kata Nabi Isa. Ajari kedua matamu ini nangis, nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mata ini dibuat hanya untuk melihat kesenangan duniawi saja. Boleh untuk sampai kepada perasaan atau keyakinan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat itu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajari mata kita ini nangis. Nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mata yang nangis karena takut kepada Allah tidak akan tersentuh api neraka. Ajari jasadmu itu sabar. Ajari sabar. Setiap kita ini punya keinginan, tapi tidak semua keinginan itu bisa terkabulkan. Andi pengharap, tapi tak sakap pindah pengharap itu tekan. Dan ajari hatimu itu berpikir. Pikir. Dan jangan sibuk memikirkan rezeki untuk esok. Ini kan sudah salah kaprah. Memang kita mempersiapkan kehidupan besok, iya. Tapi jangan dipenuhi pikiran kita ini untuk rezeki besok. Karena belum tentu kita ketemu dengan besok. Kan iya, belum tentu kita ketemu dengan besok. Kalau kita menyampaikan seperti ini, bukan berarti kita mengajarkan Bapak dan Ibu apatis, tidak. Enggak, Pak. Tetapi paling tidak ada porsi untuk berpikir. Gitu. Buat apa kita memperkirakan menyiapkan kebutuhan kita besok yang fana ini, sementara kebutuhan yang abadi itu tidak kita persiapkan. Itu maksudnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada syariat ada syariat yang bisa menumbuhkan kita untuk muhasabah, yaitu kematian. Dan untuk mengingat kematian itu, salah satu caranya adalah dengan apa? Ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Awalnya Nabi melarang. Ziarah kubur itu awalnya dilarang. Di awal-awal Islam, karena khawatir ini mengganggu keimanan, ya masih ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan sebagainya, itu dilarang. Tetapi setelah Islam kuat, kan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak muncul di permukaan, tidak diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah memperbolehkan, ala fazuruha, sekarang silakanlah kamu ziarah. Karena ziarah kubur itu fa innaha turaqqul qalbah. Karena ziarah kubur itu bisa meluluhkan hati, menenangkan hati.
untuk mengingat kematian. Orang-orang ahli hikmah berkata, seyogianya jenazah yang kamu hantarkan ke liang lahat itu mengingatkan dirimu bahwa kalau sekarang kamu ngantar, suatu saat kamu yang diantar. Kalau sekarang kita itu memandikan mayat, suatu saat kita dimandikan. Kalau sekarang kita mengkafani mayat, suatu saat kita yang dikafani. Itu muncul, Pak, itu muncul. Makan jaga aja, Pak. Urusan misalnya orang apa itu? Tajhiz al janazah itu, ngurusi jenazah itu jaga aja, jadi boleh gelar gitu, jangan. Tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, kok tuh serius kan gitu ya. Ziarah itu bisa juga watut mi'ul ain, bisa membuat mata kita ini jadi lembab, nangis. Karena kita berpikir, apa yang ada di dalam kuburan ini? Gitu. Dan mengingatkan kamu untuk kehidupan akhirat. Karena itu janganlah kamu berbicara yang jelek dan berbicara yang tidak benar. Di saat kita ini berada di kuburan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan atau sebab-sebab disyariatkannya ziarah kubur itu kembali kepada dua hal. Pertama, mengingatkan manusia tentang masa depan dirinya. Mengingatkan kita bahwa nanti kita akan ke situ. Sehingga kalau orang ziarah tidak menghasilkan itu, ya rugi, Pak. Salah dia. Jadi setiap kita ziarah itu muncul pada diri kita bahwa kita juga akan seperti itu. Yang kedua, mendoakan. Mendoakan. Itulah sebabnya orang kalau datang ke kuburan itu dianjurkan dia, tuntunannya itu untuk mendoakan. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kita ini kan biasa ngalak yang minimalis. Assalamualaikum ya ahlal kubur, sudah. Mari kita lengkapi biar kesannya itu ada. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keselamatan kepada kalian semua. Tempat yang dihuni oleh orang-orang mukmin. Wa atakum ma tu'adun. Dan sungguh telah sampai kepada kalian apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang dijanjikan Allah itu dampak, sementara kita yang hidup belum. Mereka sudah menerima itu. Apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang sudah meninggal. Benar say. Kalau dia dapat kenikmatan itu dia rasakan. Tapi kalau dia tidak dapat kenikmatan, ya hukuman itu dia rasakan. Itu. Wa atakum ma tu'adun. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah juga akan ketemu. Engkau ya insyaallah nyusul benar. Gitu. Baru kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tujuannya, tidak lain. Tidak lain. Karena itu orang yang biasa ziarah itu ya hendaknya muncul kesadaran pada dirinya untuk apa? Punya sikap bahwa kita akan seperti itu. Dan mendoakan mereka. Karena Rasulullah ini sering datang ke pekuburan Baqi. Gitu. Setelah Rasulullah manggil salam, menyampaikan tadi, lalu Rasulullah mengakhiri dengan Allahumma ghfir li ahli Baqi'il Gharqad.
Ya Allah, ampunilah orang-orang yang meninggal yang ada di pekuburan Baqi ini. Jadi kalau kita datang kuburan, ya Allah, ampunilah semua yang meninggal ini. Itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kalau mau ditambah oleh kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya yang bisa membantu kita untuk menumbuhkan muhasabatun nafas itu adalah munculnya atau sadarnya kita ini akan kekurangan diri. Jangan justru menganggap kita ini superior, menganggap diri kita ini hebat. Nah, pada kajian yang lalu saya menyampaikan, berbahagialah orang yang sibuk melihat kekurangan dirinya sampai dia tidak sempat melihat kekurangan orang lain. Lihat Pak kekurangan kita, Pak, sholat kita ini seperti apa? Keren. Gitu. Kok gila ternyata bojang deh, iya kan, cepet gelo. Timbul penyesalan. Lalu ada upaya perbaikan. Lah itu, saya pun sering seperti itu kadang-kadang. Ya Allah, kok gila mah bojang deh. Kenapa kita tadi terlalu cepat? Kenapa tadi saya tidak sempat baca ini? Gitu. Besok diperbaiki, nanti diperbaiki. Begitu. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu yang membantu kita untuk bisa melahirkan muhasabatul nafas itu adalah ikhlasul niyah. Ya. Jadi ikhlas, ya, murni pengabdian kita. Bapak dan Ibu, muhasabatul nafas itu durasi singkat yang tersembunyi. Jadi muhasabah itu adalah durasi singkat yang tersembunyi di antara kita dan jiwa kita. Di antara nakarep yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri yang lebih tahu tentang hakikat amal yang kita lakukan. Tidak ada yang tahu. Kita yang lebih tahu tentang hakikat amal yang kita lakukan itu. Gelak puasa. Puasa kita itu yang bersangkutan yang tahu. Apakah itu lillah? Apakah itu riya? Apakah itu sum'ah? Karena itu durasinya singkat muhasabahnya. Nah, ini kalau tidak tumbuh dari diri kita, maka amal yang kita lakukan itu bisa hilang. Bisa hilang. Agar orang tahu karena dia puasa, lalu pasang status persiapan buka. Ini kan, ini durasinya sebentar ini. Persiapan buka. Eman ini sekarang kalau haji itu melarat, umroh itu mahal. Tapi rata-rata orang besar itu selfie itu di Baitullah. Itu jadi pembahasan para ulama itu. Gimana orang tawaf di tengah-tengah tawaf dia selfie? Kalau sholat tidak mungkin dia selfie. Tengah-tengah tawaf dia selfie, di tengah-tengah dia sa'i dia selfie. Ya, kadang sambil ngomong video. Ya, kami bersama jamaah sedang melaksanakan ini. Aduh ya Allah. Singkat durasinya ini singkat. Ya saya tidak bisa menilai karena yang tahu yang bersangkutan. Begitu. Terakhir, yang bisa membantu kita untuk melahirkan muhasabatul nafas itu adalah timbulnya atau ya pemahaman akan tujuan utama penciptaan kita. Gitu. Nah, kita ini diciptakan untuk main-main. Apa kena bumi? Gitu. Atau memang ada tujuan kita ini diciptakan? Kita ini diciptakan, Wak, bukan kebetulan. Gitu. Bukan kebetulan kita ada di dunia, kun kebelah selah. Enggak, Wak, enggak.
Apa hasibtum annama khalaqnakum abada? Apakah kamu mengira bahwa kamu diciptakan itu sia-sia, tidak ada tujuan? Itu enggak. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, punya pendapat bahwa kamu tidak kembali kepadaku, kata Allah? Enggak. Kita diciptakan oleh Allah tidak sia-sia dan nanti kita akan kembali. Nah, kalau orang ini memahami sasaran hidupnya, insya Allah dia tumbuh muhasabatul nafs. Tapi kalau tidak sadar akan tujuan dan sasaran akhir dari proses penciptaannya, kita ini tidak diciptakan hanya untuk makan, tidak diciptakan hanya untuk minum, tidak diciptakan hanya untuk senang-senang, tidak diciptakan hanya untuk hura-hura. Kalau ada orang yang begitu, biarkan, karena dia tidak paham akan sasaran atau tujuan akhir proses penciptaan. Nah, hal-hal inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang akan mengarahkan kita untuk munculnya muhasabatul nafs. Ya. Ada waktu saya tambah satu yang bisa juga membantu kita melahirkan muhasabatul nafs itu adalah az-zuhdu fid dunya. Az-zuhud fid dunya. Memiliki sifat zuhud dalam kehidupan di dunia ini. Ada seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Ya, dia meriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal perbuatan yang kalau saya mengamalkannya, saya akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Paringi oning abdina ya Rasul, kelakuan manabi abdina ngelakoni kelakuan gelak Allah ben manusia bekan lebur. Allah akan senang pada kita, manusia juga begitu. Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Izhad fid dunya, milikilah sifat zuhud atau berperilaku zuhudlah kamu dalam kehidupan dunia, artinya meninggalkan apa yang tidak perlu. Tidak perlu menurut ukuran agama, bukan tidak perlu menurut ukuran kita. Kalau menurut kita perlu semua. Kalau menurut kita ini perlu semua. Ada sitaman loh. Jadi ukuran apa? Tinggalkan apa yang tidak kamu perlukan dalam kehidupan dunia ini menurut ukuran syariat. Maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga washab fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan berlaku zuhudlah kamu atas apa yang dimiliki oleh orang lain, maka kamu akan dicintai oleh orang lain. Artinya apa? Berpalinglah kamu dari apa yang dimiliki oleh orang. Cek ngurus dunia orang, ya. Cek ngurus diandiin orang. Cek ngurus tengkap bola orang. Selagi orang itu bukan yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau yang menjadi tanggung jawab kita, urus. Kalau itu keluarga kita, urus, jangan dibiarkan. Kalau itu anak kita, urus. Gitu ya. Kalau itu murid kita, urus. Tapi kalau itu bukan siapa-siapa kita, enggak. Kalau itu tetangga kita, ya beri. Gitu. Maka kita akan dicintai oleh manusia. Inilah barangkali Bapak dan Ibu, insya Allah pertemuan yang akan datang kita sudah pindah topik lainnya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.